Pemirsa sidang Komisi Etik Profesi (KKEP) Polri terhadap oknum anggota polisi yang diduga terlibat dalam aksi pemerasan kepada penonton Jakarta Warehouse Project atau DWP 2024 asal Malaysia kembali diselenggarakan hari ini. Salah satu yang menjalani sidang etik adalah Kasubdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, AKBP Malvino Edward Justisia. Selain AKBP Malvino, ada 2 lagi anggota polisi dari unit yang sama menjalani pemeriksaan. Sebelumnya pemirsa sudah ada 2 anggota dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH oleh Majelis KKEP. Pemirsa, berikut ini adalah sejumlah fakta dalam kasus pemerasan warga negara Malaysia di acara DWP 2024. Jumlah korban mencapai 45 orang. Atasnya Kepolisian RI KBRI Kuala Lumpur menerima aduan korban pemerasan. Pengaduan dilakukan oleh orang tua korban yang datang ke KBRI untuk menanyakan keberadaan anaknya yang saat itu ditahan oleh Polda Metro Jaya dan pengacara serta dimintai uang sejumlah 100 juta rupiah. Barang bukti pemerasan dalam kasus pemerasan WN Malaysia di acara DWP ini sebesar 2,5 miliar rupiah. Kadif Propam Polri mengungkap 18 oknum polisi terlibat dalam pemerasan warga negara Malaysia di acara DWP. Dires Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Donald Parlaungan Simanjuntak dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Informasi terkini dari Mabes Polri akan langsung disampaikan oleh reporter TV One Fatima Albar. Ya, Fatima, apakah sidang etik masih berlangsung hingga saat ini? Ya, Ditya, Gina dan juga pemirsa, betul sekali memang hari ini Propam Polri kembali melanjutkan sidang etik terhadap oknum polisi yang diduga melakukan pemerasan terhadap puluhan warga negara Malaysia dalam kasus Jakarta Warehouse Project atau DWP. Dan memang sidang etik ini sudah digelar sejak pukul 10 pagi tadi dan dikabarkan memang ada 3 oknum polisi yang menjalankan sidang etik hari ini, yang salah satunya adalah AKBP berinisial M. Dan nantinya memang kami masih menunggu pada pukul berapakah sidang etik ini akan selesai. Namun jika kita berkaca pada sidang etik sebelumnya, memang ini untuk sidang etik sebelumnya selesai pada pukul 12 malam dan diperkirakan untuk sidang etik hari ini juga akan baru selesai sekitar pukul 12 malam atau mungkin bisa selesai lebih malam daripada sidang etik sebelumnya. Dan kami masih menunggu pada pukul berapakah sidang etik ini akan selesai. Dan memang dikabarkan bahwa dalam kasus ini sudah ada 2 oknum polisi yang diberhentikan secara tidak hormat. Dan dikabarkan juga dari Kompolnas bahwa dalam kasus ini tidak hanya akan ada sidang etik saja, bahwa dikabarkan akan ada tindak pidana ataupun diasumsikan atau diduga akan ada naik tingkat dalam kasus pidana. Namun sebelum naik tingkat ke ranah pidana, pihak kepolisian akan menyelesaikan di ranah etik terlebih dahulu. Namun ketika di ranah etik sudah selesai, baru nantinya akan dilanjutkan ke pihak pidana ataupun dilanjutkan ke ranah pidana. Dan seperti diketahui bahwa memang 2 oknum polisi yang sudah diberhentikan secara tidak hormat tersebut melanjutkan ke ranah banding atau melanjutkan banding dari hasil putusan tersebut. Dan untuk hari ini kami masih menunggu keputusan terhadap 3 oknum polisi tersebut seperti apa hasil sidang etiknya. Namun kita berkaca kalau dari putusan sebelumnya memang ada kemungkinan
seperti sidang etik sebelumnya, yaitu keputusan pemberhentian secara tidak hormat. Namun sama-sama kita akan menunggu seperti apa hasil sidang etik yang terjadi atau dilakukan pada hari ini. Dan seperti kita ketahui ada 18 oknum polisi yang masih akan menunggu sidang etik yang akan dilanjutkan di Propam Polri. Sementara itu. Baik, kita nanti tunggu hasil sidang etik terhadap 3 oknum anggota Polri. Terima kasih Fatima atas laporannya. Sebelumnya pemirsa, 18 oknum anggota polisi melakukan pemerasan terhadap puluhan warga Malaysia saat konser DWP dengan barang bukti 2,5 miliar rupiah. Kompolnas mengapresiasi pemeriksaan etik terhadap oknum pelaku dan membuka kemungkinan ada tindak pidana. Konser Jakarta Warehouse Project atau DWP yang digelar di JI Expo Kemayoran Jakarta Pusat menyisakan cerita buruk. Sejumlah warga negara Malaysia yang menghadiri konser tersebut mengungkap keluhan di media sosial. Puluhan warga negeri jiran mengaku dipaksa menjalani tes urin di tengah konser. Mereka juga diminta menunjukkan paspor. Namun hingga acara berakhir, paspor mereka tidak dikembalikan karena harus membayar sejumlah uang, meski hasil tes narkoba negatif. Total jumlah korban 45 warga Malaysia dengan barang bukti berupa uang 2,5 miliar rupiah telah disita. 18 oknum polisi pelaku pemerasan kini diusut dalam pemeriksaan etik. Tentunya Mabes Polri telah menindaklanjuti melalui Divisi Propam Polri bahwasannya informasi tersebut dengan mengamankan terduga oknum yang bertugas pada saat itu. Jumlah terduga oknum personil yang diamankan sebanyak 18 personil, terdiri dari personil Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Metro Kemayoran. Adapun personil yang diamankan oleh Divisi Propam Polri untuk selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pasca insiden pemerasan, sejumlah oknum diberhentikan tidak dengan hormat. Kompolnas mengapresiasi akuntabilitas dalam pemeriksaan etik yang dilakukan oknum polisi. Dan ini kami apresiasi kepada Propam, ya, salah satu yang paling penting begini, itu ditelusurin dari segi perencanaan, artinya memang bagaimana itu bisa terselenggara, termasuk juga siapa yang menggerakkan atau yang memerintah, siapa yang diperintah, itu satu. Yang kedua, dari segi pelaksanaan, ya, hari pertama tanggal 13 siapa, 14 siapa, 15 siapa melakukan apa, termasuk juga akhir pertanggungjawaban. Termasuk kalau di akhir ini pasca ini ya soal dana itu ditelusurin, dananya berapa, siapa yang terima, siapa yang menguasai, dititipkan kemana dan sebagainya. Apakah ini potensi terhadap pidana? Saya meyakini ini ada unsur pidananya. Kompolnas juga berharap dengan adanya sidang etik, kejadian serupa tidak terulang. Tim TV One mengabarkan.